Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas Tryout ASPD yang pertama, soal PPU 1 kelas 9 kurikulum 2013 paket 1.1 Disdikpora Kabupaten Gunung Kidul tahun pelajaran 2020-2021. Di 3 video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1-5, 6-10, dan 11-15. Di video pembelajaran kali ini kita akan fokus untuk membahas soal nomor 16-20. Langsung saja ke soal nomor 16. Soal nomor 16 yaitu tentang sistem koordinat. Diketahui titik A negatif 2,2, titik B 0,4, dan titik C 4,4. Agar ABCD merupakan jajar genjang, maka koordinat titik D adalah. Untuk mengerjakan soal sistem koordinat yang tipenya seperti ini, boleh kalian gambar di koordinat kartesius untuk membantu agar lebih jelas. Jadi agar tidak ngawang-ngawang atau hanya sekedar membayangkan, boleh digambar di koordinat kartesius. Titik A negatif 2,2. Ingat, sistem koordinat seperti ini, kalau titik koordinat itu X dulu baru Y, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 2. Negatif 2, Y-nya 2, berarti di sini adalah titik A. Kemudian titik B-nya 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Ini adalah titik B. Kemudian titik C-nya 4,4, X-nya 4, Y-nya 4. Berarti sini adalah titik C. Yang ditanyakan adalah titik D-nya. Ingat, kalau jajar genjang itu kan mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi atas dengan sisi bawah itu panjangnya sama. Berarti jarak B ke C dengan jarak A ke D itu juga harus sama. B ke C jaraknya 1, 2, 3, 4. Jaraknya adalah 4 satuan. Maka jarak A ke D juga harus 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Disinilah titik D. Ingat, menentukan titik koordinat X dulu. X-nya 2, Y-nya juga 2. Berarti titik D adalah 2,2. Jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut soal yang berikutnya nomor 17 yaitu transformasi geometri. Jika titik T aksen negatif 9,12 merupakan bayangan dari titik T negatif 6,8 setelah didilatasi di pusat O atau 0,0 dengan faktor skala K, maka nilai faktor skala K adalah. Kita ingat lagi tentang dilatasi. Dilatasi itu adalah perbesaran ya. Kalau kita punya titik asalnya itu adalah X, Y, didilatasi di pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangannya itu akan menjadi K kali X, K kali Y. Di soal ini kita punya titiknya itu adalah negatif 6,8 didilatasi di pusat 0,0 dengan faktor skala K, bayangannya menjadi negatif 9,12. Perhatikan, dari sini kelihatan ya, nampak bahwa K dikali X itu hasilnya harus negatif 9. Pakai yang K kali Y dikali 12 juga boleh. X-nya di sini kita punya negatif 6, berarti K dikali negatif 6 sama dengan negatif 9. K-nya berarti negatif 9 dibagi negatif 6. Boleh disederhanakan sama-sama dibagi negatif 3. Negatif 9 bagi negatif 3. 3, negatif 6 bagi negatif 3, 2. Jadi K-nya adalah 3/2. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Lanjut untuk soal nomor 18, segi 4. Suatu area parkir berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi-sisi sejajar 10 meter dan 25 meter, sedangkan jarak keduanya 8 meter. Pada sekeliling area tersebut dipasang pagar dengan biaya pemasangan 30.000 per meter. Biaya pemasangan pagar seluruhnya adalah, materinya segi 4, bentuknya adalah trapesium siku-siku. Di soal sudah diketahui ukurannya, kita masukkan ke dalam gambar. Sisi-sisi sejajarnya 10 meter dan 25 meter. Berarti yang atas kita punya 10, yang bawah kita punya 25. Jarak keduanya berarti jarak antara sisi sejajarnya atau sama dengan tingginya itu adalah 8 meter. Pada sekeliling area berarti mencari keliling. Berarti kita butuh mencari sisi miringnya. Menggunakan apa? Pita
goras. Perhatikan atasnya 10, bawah 25. Berarti kalau kita tarik garis seperti ini, dari sini sampai sini kita punya 10, harusnya 25. Berarti kita masih punya 15. Tingginya 8. 8 dengan 15 kita Pitagoras. Berarti sisi miring adalah akar 8 kuadrat tambah 15 kuadrat, yaitu akar 64 ditambah 225, yaitu akar 289 sama dengan 17. Di sisi miringnya itu adalah 17. Boleh pakai hitungan Pitagoras seperti ini, boleh menggunakan triple Pitagoras kalau yang masih ingat triple Pitagoras bahwa 8, 15, dan 17. Kemudian pertama kita hitung kelilingnya dulu, keliling dari si area parkir trapesiumnya ini. Berarti kelilingnya dijumlahkan semua sisinya. 10 tambah 8 ditambah 25 ditambah 17. Itu 60. Kelilingnya 60. Biayanya 30.000 per meter. Berarti biaya total seluruhnya untuk pemasangan pagar yaitu 30.000 per meter dikali kelilingnya 60 meter. 30.000 kali 60 adalah 1.800.000 rupiah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 19 adalah tentang segitiga. Berikut ini adalah ukuran panjang sisi-sisi segitiga. Yang dapat membentuk segitiga tumpul adalah, kita ingat dulu terkait dengan segitiga. Sisi segitiga ada 3 ya, A, B, dan C, di mana C itu adalah sisi yang terpanjang. Kalau kuadrat sisi terpanjangnya atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka ini membentuk segitiga siku-siku. Kalau C kuadratnya kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, jika kuadrat sisi terpanjangnya kurang dari jumlahan kuadrat sisi-sisi yang lainnya, berarti ini membentuk segitiga lancip. Tapi kalau C kuadratnya lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, jadi kuadrat sisi terpanjangnya lebih dari jumlahan kuadrat dua sisi yang lainnya, berarti dia membentuk segitiga tumpul. Yang ditanyakan di soal nomor 19 itu adalah manakah yang merupakan segitiga tumpul. Berarti yang kita cari adalah yang C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Kita cek dari yang pertama. C tadi sisi terpanjang, berarti C-nya untuk yang pilihan pertama adalah 26. 26 kuadrat dengan 7 kuadrat plus 24 kuadrat. 26 kuadrat adalah 676, 7 kuadrat 49 ditambah 24 kuadrat adalah 576. 676, 49 tambah 576 adalah 625. Ternyata C-nya, C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti nomor 1 betul ya, segitiga tumpul. Artinya option C, artinya yang option C dan option D salah ya. Karena option C dan option D tidak ada pilihan nomor 1. Padahal nomor 1 membentuk segitiga tumpul. Kemudian kita cek yang B. Yang B, C tadi adalah sisi terpanjang, berarti 20. C-nya adalah 24 ya, kita cek. 24 kuadrat dengan 15 kuadrat plus 20 kuadrat. 24, 576 kalau dikuadratkan, 15 kuadrat 225 ditambah 20 kuadrat 400. Berarti 576, 225 tambah 400, 625. Ternyata C kuadratnya lebih kecil daripada jumlahan 2 kuadrat yang lain. Karena lebih kecil berarti yang nomor 2 adalah segitiga lancip. Artinya nomor 2 salah. Kalau begitu berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut, soal nomor 20 adalah bangun ruang sisi datar, khususnya terkait dengan perspektif terhadap bangun ruang sisi datar. Sisa barang di suatu gudang pada akhir bulan tertata seperti gambar berikut. Jika tumpukan barang tersebut difoto dari atas akan terlihat seperti gambar. Bayangkan kita ngelihatnya dari atas.
Kita lihat dari yang paling sebelah kiri. Dari atas ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti nanti yang paling kiri akan ada 4 kotak. Kemudian yang ke kanannya kita lihat dari atas ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang sebelah sini berikutnya ada 1, 2, 3. Cuma ada 3. 1, 2, 3. Sebelahnya juga sama. 1, 2, 3. Berarti ada 3. Berikutnya sama juga. 1, 2, dan 3. Tapi yang paling kanan hanya ada 2 kotak. Berarti yang paling kanan ada 2. Jadi 4, 3, 3, 3, 2. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Ini oke ya, jadi tinggal kita bayangkan bahwa kita melihat dari atas. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Di video ini kita sudah membahas tryout ASPD yang pertama untuk PU Kabupaten Gunung Kidul. Kita sudah membahas di soal nomor 16 sampai 20. Bisa dicek video-video sebelumnya untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 15. Insya Allah di video berikutnya akan kita bahas soal nomor 21 sampai 25 dan 26 sampai 30. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, mudah dipahami. Selamat belajar, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.